Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tafsir surat Al-Qari'ah, yang mana pada tafsir surat Al-Qari'ah bahwasannya manusia itu terbagi menjadi dua bagian. Seseorang yang amal catatannya, timbangan amalnya, amal perbuatannya itu berat, maka mereka akan Allah masukkan ke dalam surganya yang dipenuhi dengan kenikmatan. Dan barang siapa yang catatan amalnya, amal perbuatannya ketika di dunia itu sedikit, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka. Nah, ikhwan saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang surat yang mengingatkan kepada kita bahwasannya sejatinya kehidupan di dunia ini adalah fana. Banyak di antara manusia yang melupakan tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Mereka disibukkan dengan perkara duniawi sehingga kelak dia akan menyesal ketika hari kiamat. Surat yang akan kita bahas adalah yang pertama, surat At-Takatsur. Artinya adalah bermegah-megahan. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang status surat At-Takatsur. Ada yang mengatakan bahwasanya surat At-Takatsur arti masuk kategori surat Makkiyah. Atau ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya surat At-Takatsur masuk kategori surat Madaniyah. Surat Makkiyah karena pokok pembahasannya tentang peringatan bagi orang-orang yang lalai akan kehidupan dunia. Sedangkan para ulama yang mengatakan bahwasannya ini adalah masuk surat Madaniyah karena At-Takatsur artinya adalah berbangga-bangga. Ada sebagian ulama mengatakan suatu ketika terjadi sebuah perselisihan di antara dua suku kaum Ansar yang tinggal di Madinah. Masing-masing di antara dua orang tersebut itu saling membangga-banggakan pahlawannya. Dan mereka seringkali mengajak orang lain untuk ke kuburan. Kemudian ditunjukkan, ini kuburan Fulan bin Fulan, ini pahlawan kami. Kuburan yang harusnya ketika diziarahi itu untuk mengingatkan tentang hari akhirat, malah ini dijadikan ajang untuk berbangga-bangga. Kemudian mereka mengatakan, mana
pahlawan kalian. Kami punya pahlawan fulan bin fulan, fulan. Mereka sangat berjasa untuk kemajuan kita. Apakah kalian tidak memiliki pahlawan? Akhirnya saling berbangga-bangga. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan surat At-Takatsur karena sebab mereka berbangga-bangga. Namun riwayat ini oleh kebanyakan ulama dikatakan bahwasannya riwayat tentang berbangga-bangganya kaum Ansor itu adalah riwayat yang sangat dhaif, sangat lemah. Karena tidak mungkin sekelas sahabat mereka melakukan hal-hal yang sangat sia-sia, berbangga-bangga. Karena dalam kaidah bangsa Arab, seorang pemuda laisal fata man yaqulu kana abi. Seorang laki-laki sejati itu bukan yang mengatakan dulu bapakku itu mantan presiden. Dulu bapakku mantan gubernur. Dulu bapakku mantan kepala desa. Dulu bapakku adalah seorang kiai. Walakinal fata, akan tetapi yang dikatakan sebagai seorang laki-laki sejati, pemuda sejati adalah ha ana dza. Ini loh aku. Ini saya. Bukan yang mengatakan dulu nenek moyang saya begini dan begitu. Maka ini bertentangan. Bukan malah menyebutkan tentang nenek moyangnya. Kita berbangga-bangga, kita menyombongkan diri kita saja itu terlarang. Tapi kaidah laki-laki ya seperti itu, bukan membanggakan dulu bapak saya, kakek saya. Tapi ya laki-laki ya kamu. Maksudnya apa? Maksudnya setiap manusia itu diberikan pilihan untuk menentukan masa depannya. Dan setiap manusia dia berhak untuk memilih untuk masuk surga atau masuk neraka. Karena amalan yang dia kerjakan yang akan menjadi salah satu sebab dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dimasukkan ke dalam surga. Alhaakumut takatsur, berbangga-bangga telah melalaikan kalian, hatta zultumul maqabir, sampai kalian itu masuk ke liang lahat. Tentang surat ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah mengatakan, wa hiya suratun akhlasat lil wa'di wal wa'idi wat tahdid. Surat ini sejatinya benar-benar surat yang fokus totalitas dalam mengancam setiap orang, wa'ad, memberikan harapan, janji, wal wa'id, janji dan ancaman, wat tahdid dan peringatan. Maka surat ini memberikan janji bagi seseorang yang tidak tertipu, wal wa'id, ancaman bagi orang yang tertipu dari kehidupan dunia, wat tahdid dan peringatan, hati-hati nanti kalian akan Allah masukkan ke dalam neraka dan kalian akan benar-benar menyesalinya. Wa kafa biha mau'izatan liman aqalaha. Dan surah At-Takatsur ini cukup bagi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran, bagi orang-orang yang berakal. Alhaakumut takatsur asghalakum, kalian telah disibukkan, wa ja'alakum tamduna fi hadhil hayat fi ghaflatin mustamirrah. Dan kalian sampai saking sibuknya karena kalian disibukkan dengan perkara duniawi sampai kalian tamduna fi hadhil ayat. Kalian itu senantiasa berjalan dan tidak ada selesainya. Fi ghaflatin mustamirrah, berjalan dalam apa? Berjalan dalam kelalaian yang terus-menerus. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid
ayat 20 mengingatkan alamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ketahuilah bahwasannya innama hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia ini laib, permainan, main-main, guyonan. Laibun, main-main, pencitraan. Kemarin musuh, sekarang kawan. Maka nasihat saya bagi antum yang sibuk dengan masalah politik, capek antum. Politik itu tidak mengenal kawan dan tidak mengenal lawan, tergantung situasi dan kondisi. Sudah capek-capek bermusuhan sampai ada suami yang bercerai dengan istrinya gara-gara beda pilihan politik, kakak dengan adik ribut hanya karena beda pilihan politik. Sekarang masing-masing di antara paslon itu saling rangkulan. Sedangkan akar bawah, akar rumput pendukung paslon masing-masing itu juga nggak berangkulan, rugi antum. Makanya saya kemarin itu ketemu dengan salah satu tokoh, kemudian diajak foto, ini dukung apa? Karena kan orang Sleman ya, Sleman kan sedang pilihan. Saya tak jawab, saya netral gitu. Karena apa? Saya tahu dua-duanya, saya tahu ya sedikit banyak saya tahu dua-duanya sama saja. Nah intinya itu, tidak usah dibuka karena kita di masjid bahaya. Itulah dunia, laib, walahwun. Lahwun apa? Sendakuru, ketawa ketiwi. Wazina, apa itu zina? Ya fata morgana, perhiasan, berbangga-bangga, adu outfit. Mana outfitmu? Mana ini? Enggak akan selesai. Atau cuman adu outfit nggak selesai. Mending antum adu hafalan Quran. Nah insya Allah itu bermanfaat. Karena kalau antum mau ngadu hafalan Quran, antum harus murojaah. Dan setiap huruf yang antum baca, antum dapat pahala. Kecuali memang niat antum, saya pengen ikut lomba karena dapat hadiah. Nah itu beda lagi. Hadiahnya nggak seberapa, tidak sebanding dengan pahala yang seharusnya antum dapatkan. Zina seperti itu. Maka para orang tua kita itu senantiasa mengingatkan, urip kuwi sejati ini mung wang sinawang. Apa itu wang sinawang? Ini ada yang bukan dari Jawa. Apa itu wang sinawang? Wang sinawang itu cuman kelihatannya kaya tapi enggak juga. Kelihatannya bahagia, ternyata enggak juga bahagia. Kelihatannya melas, ternyata beneran. enggak ya. Enggak kelihatannya melas tapi ternyata bahagia. Banyak kadang orang, kamu pegawai, pekerjaan tuh jadi ini. Gajinya jelas setiap bulan gajian, daripada kamu ngarit. Nah, kelihatannya ngarit cuma pakai baju kaos oblong, kemudian pakai sandal ngarit. Tapi pendapatannya sebulan berapa? 30 juta. Dibanding yang pakai baju seragam necis, pendapatnya tidak seberapa dibanding orang tadi. Nah seperti itu, kelihatannya tampangnya biasa tapi Masya Allah kaya raya. Tapi ada orang yang kelihatannya pakaiannya bagus, kendaraannya bagus, tapi utangnya di mana-mana. Karena ikhwas sekalian, orang zaman sekarang itu banyak yang orang-orang yang pecicilan. Dan pecicilan itu sudah dijadikan sebagai habit, sebagai kebiasaan. Apa itu pecicilan? Cicilannya di mana-mana. Maka orang pecicilan itu. Maka antum kalau nggak punya utang itu privilege. Zaman sekarang tuh orang nggak punya utang itu privilege. Sebuah keistimewaan, sebuah
sebuah apa ya, kebanggaan yang harusnya antum banggakan. Saya loh walaupun begini motor butut nggak punya cicilan, motor butut 1 juta kenangan dibanding antum motor bagus 1 juta per bulan gitu loh. Orang nggak punya utang itu privilege, harusnya tuh bangga, seneng. Malah orang zaman sekarang saya tuh pengen dapat privilege, ya itu nggak usah utang, itu privilege, enak. Dunia itu apa yang mau antum kejar? Antum mau update outfit setiap hari, update HP, apalagi iPhone. Baru keluar iPhone 15, keluar sekarang iPhone 16. Nggak selesai update terus. Dunia itu tidak seperti itu. Takasur itu berbangga-bangga, banyak-banyakan. Talabun ma yatakatsarun nasu fihi min malin, banyak-banyakan harta. Sudah kaya, pengen lagi kaya. Sampai kapan selesainya? Ya sampai mulutnya disumpel dengan tanah. Wa tijarah, banyak-banyakan perdagangan, banyak-banyakan aset. Usaha saya itu bukan hanya satu tuh, banyak-banyakan usaha. Buka ini, usaha ini, buka usaha yang lain, buka usaha yang lain. Ya enggak salah antum, saya buka usaha ini siapa tahu dari entah rezeki itu dari mana, karena saya punya tanggungan banyak, anak saya banyak misalnya, saya pengen dengan buka usaha banyak ini saya ingin semakin banyak menyantuni anak yatim. Enggak masalah, baik itu. Tapi permasalahannya buka usaha di sana sini banyak, cuma buat apa? Ketika ditanya CV-nya mana? Oh, saya punya perusahaan ini, saya pernah usaha ini, usaha itu. Perusahaan saya di mana-mana. Cuma buat bangga-banggaan. Wa masakin. Dan apa itu? Banyak-banyakan tempat tinggal. Banyak kita dapati di sekeliling kita, banyak rumah-rumah nganggur. Wah sekalian. Rumah nganggur itu di mana-mana. Sudah punya rumah bagus, masih pengen, saya beli rumah ini buat investasi Ustadz, nggak dipakai, nggak ditinggali, nggak ditempati, mubadil. Dan yang seperti ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali antum beli rumah buat investasi, antum kontrakin. Nah, ketika antum kontrakin, nanti ketika di akhir tahun ternyata itu sampai nisab, antum keluarkan zakatnya. Karena ada zakat urudut tijarah, zakat perdagangan, dan masuk di dalamnya zakat sewa menyewa. Kan seperti itu. Lah buat apa rumah udah banyak, rumah di mana-mana. Di Sleman ada 3, di Bantul ada 5, di Gunung Kidul ada 10, di Yogyakarta ada 2. Buat siapa? Anak cuma 1, 2. Kecuali kalau buat investasi, ya investasi itu ya dikontrakkan atau dipinjamkan orang lain dapat pahala. Dibanding nganggur, antum dihisab. Begitu juga kalau antum punya pakaian kalau misalnya tidak dipakai, belikan kepada orang lain. Oh, baju saya ini sudah kekecilan, ya sudah antum berikan kepada orang lain. Bukan gonta-ganti baju ini, baju itu. Saya pengen ngoleksi dari merek tertentu. Ini yang seri ini, seri itu, ada semua. Padahal dipakai cuma sekali. Ini hari Senin, ini hari Selasa, ini hari ini. Ini kalau Senin kalau keluar, ini Senin kalau misalnya pengajian, ini Senin kalau buat ini. Rasulullah SAW, suri tauladan kita, pakaiannya tidak banyak beliau. Beliau itu hanya memiliki pakaian yang istimewa, yaitu ketika digunakan untuk sholat Jumat. Misalnya beliau tidak banyak pakaiannya. Kita berapa sih satu kita buka? Banyak sekali. Kalau kira-kira tidak dipakai, nganggur, antum jarang pakai, antum kasihkan. Dibanding nanti ketika kita di akhirat dihisab.
Wa markubatin wa waladin, dan bangga-bangga, banyak-banyakan apa? Kendaraan. Mobil. Bapaknya 1, ibunya 1, anaknya 3, semua dibeliin mobil. Loh Ustadz, bagus, semua anak saya beliin mobil, biar bisa make. Masalahnya anak bapak itu masih kecil, masih SD sudah dibelikan mobil, itu namanya mubadil. Beda kalau misalnya anak bapak itu sudah besar, sudah bisa mengendarai mobil, ya silahkan dibelikan, bisa digunakan. Loh anaknya masih kecil, mobil ada banyak. Saat ini mobilnya buat dinas, mobilnya buat ini, mobilnya buat itu. Mubadil seperti itu. Kecuali kalau antum usaha rental mobil, mobil antum banyak ya wajar, namanya usaha rental. Antum punya usaha rental, nggak cukup mobilnya cuma 1-2. Ustadz, mohon maaf, ini mobil saya emang beli mobil yang saya pakai itu cuman Toyota Avanza Ustadz, tapi saya beli Rubicon ini saya sewakan Ustadz. Penyewaan Rubicon misalnya. Nah Rubicon ini memang sengaja saya beli buat nyewa, disewakan Ustadz, buat bisnis. Oh ya thayyib. Nah masalahnya di sebagian kita ini kan banyak garasi isinya mobil semua. Ini buat siapa? Nggak dipakai. Makanya saya pernah cerita sama antum, saya suatu ketika di jalanan di Jogja, saya ketemu mobil Rubicon. Nah, mobil Rubicon ya otomatis bagus, cuman permasalahannya kok tiba-tiba kok saya terfokus dengan satu titik gitu. Kok Rubiconnya kok ada ini sarang, kayak sarang laba-laba begitu. Wah ini berarti jarang dipakai ini, isi cuman dianggurin. Nah ini mubadil. Seperti itu mubadil, tidak baik. Begitu juga dengan anak, bangga-bangga anak saya udah PNS, anak saya polisi, anak saya tentara. Nggak kayak anak tetangga pengangguran, lontang-lantung. Saling berbangga-bangga. Anak itu kalau dibangga-banggakan itu bukan pekerjaannya, kesolihannya. Anak saya alhamdulillah ibu hafal 30 juz mutkin. Boleh nggak berbangga seperti itu? Hah? Menyombongkan ya nggak tepat seperti itu. Itu saja, itu hal yang baik gitu. Apalagi perkara duniawi. Duniawi itu kan cuman uang sinawang, cuman sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala merubah seseorang yang awalnya kaya dalam 1 detik langsung jadi orang yang paling miskin di muka bumi. 1 detik yang lalu orang yang paling kaya di muka bumi. 1 detik kemudian dia menjadi orang yang paling miskin di muka bumi. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Dunia itu kan fana, kehidupan sejati yang kita tempatin di fana, seperti itu. Asghalakum hadat takatsuru amma khaliqtum li ajlihi. Sampai kalian itu dilupakan. Tujuan utama kalian diciptakan itu apa? Atau apa kita diciptakan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tujuan kita diciptakan itu untuk ibadah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Aw wajadtum litahqiqihi, dan kalian sibuk untuk ngurusi dunia sampai kalian tidak sempat untuk mewujudkan hakikat kehidupan kalian itu. Wa huwa ibadatullah, dan dia adalah ibadah kepada Allah. Wa hadha halu katsirin minan nas, dan sangat disayangkan ini keadaan umat zaman sekarang itu seperti itu. Insyaghalu bima khuliqa li ajlihim amma khuliquhu li ajlihi. Mereka lebih disibukkan dengan perkara yang sejatinya bukan diciptakan untuk mereka. Nyari dunia. Dunia itu kan sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu kan sijnul mukmin, penjara.
Karena sejatinya kehidupan di dunia ini bukan diperuntukkan untuk orang-orang mukmin, bukan. Maka kalau ada orang yang tanya, Ustadz, kenapa kok banyak orang muslim itu nggak kaya? Ya rata-rata yang kaya orang non muslim. Ya karena memang dunia itu bukan diciptakan untuk kita sejatinya. Yang Allah janjikan untuk orang-orang mukmin itu surga, kehidupan yang kekal abadi. Namun bukan berarti tidak dilarang seorang muslim itu kaya, boleh. Seorang muslim kaya boleh, bahkan bagus. Jika dengan kekayaannya dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kepada Allah, semakin banyak ibadahnya, semakin banyak sedekahnya. Tapi permasalahannya betapa banyak orang itu semakin kaya malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, ya bena Adam, wahai anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, malukum, untuk apa harta kalian? Karena sejatinya seorang manusia itu hartanya adalah illa ma akalta fa'afnaita. Harta seorang mukmin itu sesuatu yang dia makan, kemudian makanan dari apa yang dia makan tadi akhirnya hilang, afnai, menjadi kotoran, hilang, nggak bersisa. Yang bisa kita nikmati kan cuma itu, makanan, kemudian sudah jadi kotoran. Nah kita makan itu seberapa banyak sih? Nggak mungkin kita makan satu misalnya satu baskom sendirian, tidak mungkin. Di depan antum ada 50 menu makanan yang paling enak, masakan paling enak di seluruh muka bumi. Antum bisa habisin semuanya? Enggak. Paling cuma satu sendok. Seperti itu. Aulabista fa'ablaita, atau pakaian yang kalian pakai, kemudian pakaian tersebut itu usang. Nah, itu bisa kita nikmatin. Tidak mungkin juga kita pakai pakaian, semua pakaian yang kita miliki bagus kemudian kita pakai saat itu juga, kan tidak mungkin. Pakaian yang kita butuhkan kan hanya sekedarnya. Sebanyak apapun pakaian yang kita miliki, tidak mungkin kita bisa memakainya semuanya. Apalagi dalam waktu yang bersamaan. Au tasaddaqta fa amdaita. Atau pilihan ketiga, harta yang bisa dinikmati oleh seorang manusia atau adalah sebuah harta yang engkau sedekahkan fa'amdoita. Akhirnya sedekah tersebut itu kekal menjadi tabungan kita. Maka itulah harta yang bisa kita nikmati. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, harta zultumul maqabir. Keadaan demikian itu terus menerus, kesibukan kalian disibukkan. Betapa banyak orang zaman sekarang itu sibuk mencari harta. Berangkat pagi-pagi, pulang ketika malam hari. Waktu sholat subuh, ketika perjalanan menuju kantor, tempat dia kerja. Sholat subuhnya di mana? Wallahu ta'ala. Ketika duhur, waktu sholat duhur, ketika dia masih di kantor. Ketika sholat asar, ketika dia sedang capeknya, nanti. Ketika datang waktu sholat maghrib, ketika dia sedang perjalanan menuju pulang. Ketika datang waktu sholat isya, dia sedang apa? Saya sudah capek, saya sudah lelah seharian bekerja. Pertanyaannya, kapan dia sholatnya? Maka bagaimana mungkin seorang manusia, seorang mukmin, dia akan bahagia? Tidak mungkin seorang itu akan bahagia jika pondasi kebahagiaannya itu tidak dia tegakkan. Maka tidak mungkin kita dapati seseorang yang hidupnya bahagia jika sholatnya dia tunda-tunda. Maka jika antum posisi antum seperti itu, antum, saya kok nggak bahagia,
Saya sudah kerja sana sini kok enggak kaya-kaya. Ya coba. Bagaimana antum mau diberikan kekayaan kepada Allah? Orang zat yang memberikan antum kekayaan saja antum lupakan. Antum lebih mentaati bos yang belum tentu perhatian kepada antum. Seorang bos yang belum tentu akan ngasih gaji lembur, ngasih gaji kadang juga telat-telat. Bagaimana mungkin bahagia? Allah Subhanahu wa taala saja engkau lupakan. Wa man samma yudraju fi qabrihi, sampai akhirnya manusia tersebut itu dimasukkan ke dalam kuburnya. Wa summiya hadzal dukhul lil quburi ziyaratan. Dan ketika manusia itu dimasukkan ke dalam kuburnya, maka ini dinamakan sebagai ziarah. Li'annal qabra barzahun bainad dunya wal akhirah. Karena sejatinya kuburan itu adalah barzah, yaitu tempat transit antara dunia dan akhirat. Wa ma'balun ila dalil baqiyah, dan tempat menuju kehidupan yang abadi. Yadkhuluhul mayyitu dukhulaz za'il. Maka ketika seorang mayit itu dimasukkan ke dalam liang lahat, maka seakan-akan dia seperti orang yang berkunjung. La yastamirru fih, karena tidak mungkin dia akan selama-lamanya di liang kubur tersebut. Wa innama hiya ziyaratun, maka sejatinya itu adalah kunjungan. Wa yantakilu minhu ila daril akhirah, dan kelak dia akan berpindah menuju kehidupan yang kekal abadi, yaitu akhirat. Maka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara antum ada yang pernah mendengar nasihat atau wejangan petuah, sejatinya kehidupan di dunia ini seperti mampir ngombe. Kita hidup di dunia itu seperti hanya mampir untuk minum. Mampir untuk minum. Kira-kira ketika antum haus, kemudian antum berteduh di sebuah tempat, kira-kira berapa banyak air minum yang bisa antum minum? Tidak banyak, hanya sedikit. Maka seperti itulah permisalan kehidupan di dunia itu. Kalla sawfa ta'lamun. Hada zajrun an hadhil hal wa hadhis sifat. Laisal amru kama antum munsyagilina bihi min takathulin wa ghaflah. Maka sejatinya kalla, sekali-kali tidak, kalian akan mengetahuinya, bahwasanya kelalaian kalian, kesibukan kalian itu tidak berarti. Adkhiltumul kubur, ketika kalian itu sudah dimasukkan ke dalam kubur, wa ra'aitum akibatal amali husnihi wa sayyi'ihi, dan ketika kalian dimasukkan ke dalam kuburan, kalian baru sadar, kalian benar-benar melihat bahwasannya kalian dihadapkan atas akibat yang kalian perbuat. Amalan baik kalian mendapatkan ganjaran, amalan buruk kalian akan mendapatkan siksa. Summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengulangi ini sebagai peringatan agar manusia itu tidak lalai dari kehidupan dunia yang fana ini. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kalau seandainya manusia itu diberikan ilmu yakin, bihadal ma'al, atas angan-angan mereka, wahadal masir lima alhahut takatsur, dan mereka akan mengetahui kalau seandainya manusia itu diberikan sebuah ilmu, dia bisa menerawang masa depannya, akibat apa yang ditimbulkan atas perbuatannya, atas kesibukannya bermegah-megahan. Walamma asqalahu amma khaliq li ajlihi wa aujada li tahqiqihi min taatillah. Maka sungguh orang tersebut itu akan benar-benar segera menyelesaikan angan-angannya
dan dia segera berbalik arah untuk asghalahu amma khuliqa li ajlihi. Dia segera berbalik arah untuk menyibukkan dirinya atas tugas yang Allah embankan kepada dirinya. Dan dia bersegera untuk mewujudkannya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari ketaatan, salat, puasa, zakat. Tapi permasalahannya tidak ada satupun manusia itu yang bisa menerawang ke masa depan. Nggak ada di antara kita itu yang tahu masa depan kita seperti apa, bagaimana, jadi apa, tidak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan sedari awal sebelum manusia itu menyesal. La tarawunnal jahim, dan kalian benar-benar akan melihat apa itu neraka jahanam yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kalian. Wal jahim, dan jahim itu adalah neraka yu'ta biha yaumal qiyamah, yang mana neraka tersebut itu didatangkan pada hari kiamat ila ardil mahsyar, kepada di padang mahsyar. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannam yauma idin. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan neraka jahanam laha sab'una alfa zimam, yang mana neraka jahanam tersebut itu memiliki 70.000 zimam. Apa itu zimam? Tali kekang. Ma'akul zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha, dan di setiap 70.000 tali kekang tersebut, masing-masing tali kekang tadi itu dipegang oleh 70.000 malaikat yajurrunaha, yang senantiasa memegangnya. Ini menunjukkan bahwasannya neraka jahanam itu sangat luas. Maka jika seandainya ada seseorang yang ketika antum nasihati, antum mbok jangan maksiat, antum jangan melanggar, antum jangan menantang Allah Subhanahu wa taala, antum jangan ngeyel, jangan bermaksiat, apalagi murtad. Ya terserah saya, surga saya, neraka saya, kenapa kamu sewot? Saya itu maksiat itu karena ya biar neraka jahanam, biar neraka itu enggak kosong-kosong banget lah. Nah, naudzubillah min dzalik. Maka seperti itu. Di sini Rasulullah SAW mengingatkan, neraka jahanam itu memiliki 70.000 tali kekang, dan setiap tali kekang tersebut itu dipegang oleh 70.000 malaikat. Maka ini menunjukkan neraka itu sangat luas sekali. Maka nggak usah khawatir, daripada antum jadi sukarelawan untuk menjadi penghuni neraka, yang mana neraka tersebut itu luasnya entah kita tidak tahu, luas sekali. Ya sudah, daripada kalian dipaksa daripada kalian sukarela masuk ke neraka jahanam, maka lebih baik Anda dipaksa untuk masuk surga. Ada orang-orang muda seperti ini tuh banyak, sukarela untuk menjadi penghuni neraka. Naudzubillahi min dzalik, bahkan menantang. Summa la tarawunnaha ainal yakin, maka tu'ayyinunaha haqiqatan bi absarihim, kemudian kalian benar-benar melihat neraka tersebut itu dengan mata kepala kalian. Wadzalika yaumul qiyamah, dan itu pada hari kiamat. Yaumu yakifun nasu baina yadaillah, hari di mana manusia itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari kiamat, hari yang yaumun la yanfa'u fihi malun wala banun, hari yang dimana tidak bermanfaat harta benda, anak-anak, backingan, ordal, tidak manfaat sama sekali. Gak manfaat. Maka sebelum itu ya, sebelum kita benar-benar melihat, sebelum benar-benar kita merasakan, ya hendaklah kita segera
berhenti dari maksiat yang kita kerjakan. Orang-orang kafir Quraisy, kenapa? Summa la tarawunnaha ainal yakin. Karena ketika dulu orang kafir di dunia mereka ngeyel. Neraka itu hanya omong kosongnya Muhammad, hanya cerita fiktifnya Muhammad, karangannya Muhammad. Mana ada siksaan seperti itu? Mana ada tempat yang sengeri itu? Tidak ada. Muhammad itu hanya sekedar ngarang cerita. Maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar mewujudkan janjinya. Hei orang-orang kafir, ketika di dunia kalian ngeyel, kalian tidak percaya atas apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, Allah ancam kepada kalian, nih rasakan. Nih rasakan. Nah, pertanyaannya di sini, apakah orang kafir itu tidak tahu bahwasannya agama Islam adalah agama yang benar? Tahu. Tahu. Banyak di antara kita ini sejatinya tahu mana yang benar, mana yang salah. Saya beberapa hari yang lalu, kalau saya tidak salah kemarin, saya nemu sebuah postingan. Jadi ada sebuah postingan lewat di sosial media. Kebetulan saya pas buka. Ada salah seorang itu memposting debat antara TKW Taiwan dengan TKW di Arab. Karena TKW di Arab ini memprotes TKW Taiwan. Kenapa kalian kok pakai bajunya seksi-seksi, mengumbar aurat dan lain sebagainya? Apa kalian nggak malu? Kata TKW yang kerja di Arab ini. Kemudian dibalas sama TKW Taiwan. Loh kalian nggak tahu? Ya buat apa? Kalian pakai cadar di Arab, tapi apa? Lengan kalian masih kelihatan, aurat kalian masih kelihatan. Ya mbok ngaca. Padahal aurat dalam madhab Syafi'i, masya Allah ini TKW-nya ini tahu dalil. Auratnya dari ini sampai ini semuanya. Jadi buat apa kalian itu pakai cadar? Sedangkan aurat kalian umbal-umbal, belum yang hobi tiktokan, selfie di sana. Nah ini ada sebuah faedah dari debatnya TKW Taiwan dengan TKW Arab ya. Faedahnya apa? Sebenarnya masing-masing di antara kita itu tahu. Banyak di antara kita itu tahu mana aurat, mana bukan, udah tahu. Maka kadang kita ini tidak perlu banyak-banyak berbusa-busa untuk menjelaskan dalil. Masing-masing di antara kita itu sudah tahu. Yang joget-joget mengumbar aurat tahu itu aurat. Tapi apa? Alhaakumut takatsur, melalaikan mereka, cari popularitas sampai akhirnya izzah, harga diri seorang perempuan dikorbankan. Perempuan itu indah dengan feminimnya. Perempuan itu indah dengan feminimnya, dengan kelemah lembutannya, dengan malu untuk bermaksiat. Nah, kalau orang-orang barat nggak pengen mereka seperti ini. Ini bukti, sekali lagi bukti. Masing-masing di antara kita tuh tahu mana yang benar, mana yang salah. Maka ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ketika hidup di dunia ini yang kita sibukkan adalah sibuk cari follower, subscribe. Karena sejatinya itu semua tidak akan bermanfaat ketika di akhirat kelak. Buat apa subscribe antum itu jutaan, tapi ketika dari jutaan itu tidak ada satupun yang bisa memberi manfaat untuk akhirat antum. Summa la tus'alunna yauma idin anin naim, dan kelak kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yas'alukumullahu tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah anin naim. Allah Subhanahu wa taala akan menanyai kita pada hari kiamat tentang nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala atakum fid dunya,
yang telah diberikan kepada kita di dunia. Wa yadkhulu fi dzalika ni'matul mal, dan termasuk di antara nikmat tersebut adalah nikmat harta. Untuk apa harta yang kita miliki? Apakah untuk berfoya-foya ataukah untuk hal-hal yang bermanfaat? Wa nikmatus sihah, dan nikmat kesehatan. Buat apa nikmat kesehatan diberikan kepada kita? Wa nikmatul walad, dan nikmat diberikan anak. Apakah anak tersebut semakin menjerumuskan seseorang ke dalam neraka atau mengajak seseorang ke dalam surga? Betapa banyak orang tua yang terjerumus ke dalam neraka karena disebabkan anaknya. Begitu juga disebabkan oleh pasangannya. Akhirnya dia menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, korupsi, curang, main judi, nipu, dan lain sebagainya. Wa ni'matul markab, dan nikmat kendaraan. Kan ditanyai, kendaraan itu digunakan untuk apa? Mobil ini antum gunakan buat apa? Sering ke pengajian atau sering ke tempat-tempat maksiat? Wa nikmatul maskan, atau nikmat, begitu juga nikmat tempat tinggal akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta ma'al barid, sampai air dingin sekalipun itu akan ditanyai pada hari kiamat. Disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi wal Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah." Sesungguhnya ada beberapa pertanyaan yang pertama kali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yakni abdu minan naim, yaitu pertanyaan tersebut ditujukan kepada seorang hamba tentang nikmat yang telah dia dapatkan. Ayyuqala lahu, dikatakan kepada dirinya, alam nasihalaka jismuka, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu fisik tubuh yang sehat? Wa narwika minal ma'il barid, dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu air dingin, yang dengan air dingin tersebut itu bisa menghilangkan dahaga. Coba bayangkan antum minum air dingin, minum es, nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka antum jangan banyak-banyak minum es, itu ya. Ya enggak. Minum es saja itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, apalagi hal-hal yang lain. Maka bukan berarti setelah ini saya nggak mau minum es, atau habis ini kalau dispenser saya ada air dinginnya sudah ganti dispenser yang biasa, ya enggak tepat. Ini sekali lagi mengingatkan bahwasanya semua hal yang kita dapatkan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya surat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, kecuali orang-orang yang dia beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Surat ini adalah sebuah surat yang azimatun balighah mujazah, sebuah surat yang sangat agung, sangat dalam maknanya, mujazah, ringkas tapi maknanya sangat dalam. Hawatil khairu kulluh, yang mana surat Al-Asr ini mencakup seluruh kebaikan. Aqsamallahu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memulai surat Al-Asr dengan sumpahnya, dan dia adalah waktu asar. Wa huwa taqallubul laili wan nahar, waktu asar yang dimaksud di sini adalah pergantian antara siang dan malam. Wa huwa mahalu a'malil ibad min khairiha wa syarriha, dan dia adalah tempat beramalnya seorang hamba dari kebaikan maupun keburukan. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya jinsul insan, jenis manusia,
Maka semua manusia, annasu kulluhum khasirun, sejatinya semua jenis manusia itu dalam kerugian. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau dia besar, mau dia kecil, mau dia dewasa, mau dia anak-anak, semuanya dalam kerugian. Illa man istasnahumullahu fi hadhihi surah, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala istasna, kecualikan. Fi hadhihi surah wa hum man jama'u sifat arba'ah, yaitu orang-orang yang terkumpul pada dirinya itu 4 sifat. Sifat yang pertama illal ladina amanu, sifat pertama orang yang dia tidak termasuk orang yang merugi. Illal ladina amanu, yaitu orang yang ketika dia beriman billah, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bima amarahum, dan dia mengimani setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dirinya, bil imani bihi, dengan keimanan yang kuat. Wa hadza fihi al-ilmu li anna al-iman la yakunu illa an ilmin wa basirah. Dan keimanan ini tidak mungkin didapati seseorang kecuali dengan ilmu. Li'annal iman, karena seseorang tidak mungkin dia bisa beriman illa an ilmin wa basirah. Tidak mungkin seseorang itu bisa beriman, saya yakin apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan ini benar, kecuali dia berilmu dan dia mendapatkan petunjuk. Maka kalau iman antum semakin kuat, ya kita harus belajar. Kalau iman kita pengen kuat, ya harus sering-sering belajar, mempelajari agama Islam, memperdalam agama. Masih banyak hal-hal dalam agama kita ini yang sejatinya kita tidak tahu. Kita lebih banyak nggak tahu tentang perkara agama dibanding yang kita ketahui. Terkadang kita hanya bisa menjawab permasalahan yang letter-like. Sebuah permasalahan yang dulu ketika kita belajar ada soalnya, ada jawabannya. Nah, ketika permasalahannya atau hukumnya itu sedikit diputar, itu kita bingung. Maka cara agar kita ini bisa mengetahui, ya kita belajar. Ini yang pertama adalah beriman, yang kedua adalah wa amilus shalihat, yaitu dia beramal saleh, taqarrabu ilallah. Dia banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bi anwa'il ibadat, dengan berbagai macam jenis ibadah, wa sunuful qurubat, dan macam-macam qurubat, taqarrub, mendekatkan diri, talaban lidrwanihi subhanah. Nah, ketika seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah, dengan berbagai macam pendekatan diri kepada Allah, tujuannya adalah talaban liridwanihi, agar Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Wa fi imanihim wa amalihim as-salih takmilun li anfusihim, dan dalam keimanan dan amal saleh mereka ini takmilun li anfusihim, ini sebagai pelengkap atau sebagai hal-hal yang bisa menambal kekurangan dalam amal mereka, dalam pahala mereka. Kemudian yang ketiga, orang yang dikecualikan dari orang-orang yang merugi, orang-orang yang terlalaikan dari kehidupan dunia yang fana ini, watawasau bil haq, yaitu orang-orang yang senantiasa menasehati dalam kebenaran. Dan salah satu hak seorang mukmin, jika ada saudaranya meminta untuk nasihat, untuk dia nasihati, maka kita hendaknya memberi nasihat. Itu salah satu hak. Bidinillahi ta'ala radiyahu li ibadihi wa syara'ahu lahum wa tawasihim bihi ay hatha ba'dihim ba'dan 'alal inayati bihi wal muhafadzatu 'alaihi. Yaitu seseorang senantiasa memotivasi, menasihati ba'dihim ba'dan, satu dengan yang lain, 'alal inayah, agar senantiasa berpegang teguh, wal muhafadzah, dan menjaga dalam jalur ketaatan. Kita sejatinya manusia itu manusia yang lemah.
Kita tanpa pertolongan orang lain itu nggak mungkin kita bisa sehebat saat ini. Setaat apapun ada masa-masa di mana kita ini terjatuh dalam kesalahan. Siapa yang akan mengingatkan kita menuju jalur yang benar? Ya saudara kita. Maka inilah pentingnya seseorang itu memiliki sahabat-sahabat yang soleh. Karena sahabat-sahabat yang soleh itu akan senantiasa memprioritaskan akhirat dibanding dunia. Ketika kita di dunia, kita sering mencari sahabat-sahabat duniawi agar usaha kita sukses, agar perusahaan kita sukses, agar kita rezeki kita lancar. Kita cari komunitas-komunitas yang bisa menghasilkan cuan. Itu penting, tapi jangan sampai kita lupa mencari komunitas-komunitas yang mengingatkan kita pada perkara akhirat. Karena betapa banyak seseorang sukses di dunia tapi di akhiratnya gagal. Maka kita tidak ingin kita di dunia, masalah dunia, tingkat kita ini setingkat profesor. Tapi dalam masalah akhirat tingkat kita ini hanya sekelas anak TK. Masalah duniawi sukses, tapi masalah akhirat jauh. Maka kita seperti ini butuh orang-orang yang senantiasa menasihati kita, mengingatkan kita kepada kebaikan. Wa hadza takmilun li ghairihim ba'da an kammalu anfusahum. Dan ini sebagai pelengkap dirinya ba'da an kammalu anfusahum, setelah dirinya itu telah sempurna. Maka sesempurna apapun kita butuh orang untuk mengetahui blind spot kita. Apa itu blind spot? Kelemahan kita. Sekelas Muhammad Ali, juara tinju dunia, tidak ada satupun orang yang berani adu duel sama Muhammad Ali, duel sama Muhammad Ali, cari mati, karena sudah tahu kalah. Tapi sehebat apapun Muhammad Ali itu punya pelatih. Karena apa? Pelatihnya tahu kelemahan Muhammad Ali. Walaupun ketika Muhammad Ali dengan pelatihnya diadu menang Muhammad Ali. Tapi tetap sehebat apapun kita butuh orang yang menasihati kita, orang yang mengetahui blind spot kita, kelemahan kita. Yang keempat, watawasau bis sabr, dan senantiasa mengingatkan dalam kesabaran. Maka ini menunjukkan bahwasanya dalam dunia dakwah itu diisi dengan banyak rintangan. Jadi dunia dakwah itu nggak pernah sepi dari masalah. Dunia dakwah nggak pernah sepi dari masalah. Kalau antum dakwahnya lancar-lancar aja, bisa jadi yang dakwah antum yang bermasalah. Kan sudah sunatullah, orang berdakwah mengajak kepada kebaikan pasti ada orang yang nggak senang. Nabi Muhammad, orang yang disepakati, ittifaq semua orang di muka bumi sepakat beliau adalah orang terbaik. Musuh beliau berapa? Banyak. Beliau diusir dari kampung halamannya, beliau diusir dari tanah kelahirannya, beliau dilempari batu oleh anak-anak kecil. Maka ini sebuah penghinaan. Maka bagaimana lagi kita? Maka hendaklah kita senantiasa menasihati ala taatillah, dalam ketaatan, dalam dakwah, wa an maksiat, dan kita menasihati agar kita senantiasa menjauhi maksiat, wa ala aqdarillahi al-mu'limah, dan kita saling menasihati ketika ada di antara saudara kita yang tertimpa masalah, tertimpa musibah. Jadi kalau ada orang ketimpa masalah, ketimpa musibah, bukan malah dikapok-kapokin, disyukur-syukurin. Jadi kalau ada orang tertimpa masalah, orang terjatuh ke dalam maksiat, antum deketi, antum nasihati. Bukan, yo kan kamu udah tak nasihati, makanya kamu jangan ngeyel. Itu maksiat, itu dosa. Kapok kan kamu sekarang. Nah seperti itu, malah dikapok-kapokin. Udah orang jatuh tertimpa tangga, habis itu wah udahlah besok saya nggak mau ngaji, saya nggak mau dekat sama dia, makin jauh dari Allah. Semakin dia merasa memang jamaah pengajian itu memang akhlaknya memang jelek-jelek, emang salah saya ikut komunitas pengajian. Ya udah saya nggak usah ngaji sekalian. Nah, maka kalau ada orang salah terjatuh ke dalam kemaksiatan, antum deketi, antum nasihati, bukan antum syukur-syukurin. Ini nasihat untuk kita semua ya, termasuk yang berbicara. Wa hadza fihi anna tariqad dakwah la budda fihi minal ada, bahwasanya jalan menuju dakwah itu pasti ada gangguan. Fal yasbirul insan wal yahtasib, hendaklah kita ini senantiasa sabar, wal yahtasib, dan ketika kita dakwah kemudian kita diuji,
dengan berbagai macam cobaan, fal yahtasib, hendaklah kita sabar dan kita mengharap pahala. Ini bisa jadi ketika saya berdakwah, ada dakwah saya ini yang kurang tepat, atau retorika saya ini nggak tepat, atau cara penyampaian saya ini kurang pas. Niat saya baik, tapi kan niat baik itu juga seringkali harus dibarengi dengan cara yang baik gitu. Nggak cukup orang saya nasihati kamu itu niat saya baik, tapi antum sambil jelek-jelekin, nunjuk-nunjuk, kemudian nyalahin ya sulit gitu loh. Maka ketika dakwah kita, misalnya dakwah kita, pengajian kita dibubarin atau lain sebagainya, ya kita introspeksi diri. Bukan saya yakin ini ketika dakwah saya dimusuhi berarti dakwah saya di atas kebenaran. Ya enggak juga. Ya harus introspeksi. Ya memang salah satu dakwah yang benar itu adalah pasti ada orang yang memusuhi. Tapi bukan berarti ketika kajian antum dibubarkan, antum dihalang-halangi untuk ngisi kajian, kemudian antum malah tambah sombong, besar kepala. Ini nih, dakwah yang benar itu dakwah yang dimusuhi. Nah, ya antum kapan mau ihtisab, mengambil pelajaran? Hatta yakuna bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala minan najina wal faizin, sampai benar-benar kita ini menjadi orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang kemudian besar kepala, narsistik. Wa qad qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Law faqqara an-nasu fi hadha surah lakafathum." Kalau seandainya manusia itu benar-benar merenungi, mentadabburi makna kandungan surat Al-Asr, lakafathum, maka sungguh cukup, udah enggak butuh surat yang lain. Bukan ini sudah cukup, enggak butuh surat yang lain, bukan berarti sudah enggak usah baca Al-Qur'an, cukup Al-Asr, enggak. Tapi surat Al-Asr maknanya, kandungannya itu mencakup seluruh apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Peringatan jangan terlena dari kehidupan duniawi, fokus untuk ibadah, memperbanyak ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak amal soleh, kemudian mentauhidkan Allah, menjauhi dari kesyirikan yang bisa menjadi sebab seseorang itu terjumus ke dalam neraka. Lakafathum wa'idun wa zajiran anil manhiyat. Maksudnya itu cukup, wa'idun sebagai apa? Peringatan, wa zajiran sebagai pengusir atau sebagai peringatan, anil manhiyat dari hal-hal yang dilarang. Wasa'iqan ilal khair wal birri bi anwa'ihi, dan menjadi tali kekang atau penunjuk, kompas kita, ilal khair menuju kebaikan, wal bir dan amal-amal saleh, bi anwa'ihi dengan berbagai macam jenisnya. Wallahu ta'ala alam bisawab, yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.